Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali bersama saya. Insyaallah masih dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan yang berbahagia selalu. Mohon maaf sebelumnya, ini saya pakai kacamata bukan karena gaya, tapi ada sedikit kendala di mata saya ini, sedangkan konten ini harus terus berjalan ya, karena ada beberapa hal yang mesti saya sampaikan di bulan Ramadan ini. Jadi ini kita kejar tayang nih ceritanya nih. Tadi kena hewan jadi matanya agak sedikit bengkak. Kalau kelihatan nih saya buka nih aneh nih, jadi nggak enak ya maka pakai kacamata. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan jelaskan sedikit saja dan secara singkat tentang zakat fitrah, yang mana zakat fitrah ini masih menjadi pertanyaan bagi beberapa orang tentang bagaimana sih sebenarnya zakat fitrah itu, atau kepada siapa saja sih zakat fitrah itu mesti diberikan, dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini secara singkat akan saya sampaikan tentang zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Pertama kali harus kita ketahui bersama bahwa zakat fitrah ini adalah salah satu kewajiban yang Allah berikan kepada hambanya, umat Nabi Muhammad SAW, untuk dikeluarkan, khususnya di bulan suci Ramadan. Zakat itu ada dua, zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal itu setahun sekali, sesuai dengan nisabnya dan haulnya. Tapi kalau zakat fitrah ini khusus di bulan Ramadan. Siapa mereka yang berkewajiban untuk mengeluarkan yang namanya zakat fitrah? Nah ini berarti kita masuk ke dalam pembahasan syarat wajib zakat fitrah. Zakat fitrah ini wajib bagi mereka yang jelas tentu beragama Islam. Mereka yang di luar agama Islam, mereka tidak dibebani kewajiban untuk membayar zakat fitrah. Yang kedua, yaitu mereka yang menemui bulan suci Ramadan, baik itu sebagian ataupun seluruhnya, dan menemui sebagian daripada bulan Syawal. Jadi mereka-mereka orang Islam yang dia itu mengalami bulan Ramadan, mereka wajib membayar zakat fitrah. Mereka-mereka yang meninggal nih sebelum bulan Ramadan, tidak menemui bulan Ramadan, maka dia tidak wajib untuk bayar fitrah. Mereka-mereka yang baru lahir di malam 1 Syawal ya, di 1 Syawal malam kedua berarti ya. Jadi sampai terbenamnya matahari tanggal 1 Syawal itu juga tidak wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Jadi mereka yang mengalami awal Ramadan sampai kepada akhir Ramadan, sampai kepada 1 Syawal sampai menjelang waktu terbenamnya matahari, itu mereka yang wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Dan yang ketiga tentunya adalah mereka yang di malam Idul Fitri sampai siangnya nanti itu berada dalam kecukupan dalam perkara makanannya, dalam kebutuhan bahan pokoknya, berkecukupan dalam itu, maka dia wajib untuk mengeluarkan zakat fitrahnya. Kecukupan ini dalam kategori makanan pokok ya, bahan makanan ya, bukan berarti dia rumah atau kendaraan atau perkakas-perkakas yang ada di dalam rumahnya itu tidak. Itu nggak mesti untuk dijual dulu gitu ya. Dia kebutuhan pokoknya dia nggak punya nih, dia mesti jual dulu biar zakat, biar dia bisa bayar zakat, itu nggak perlu. Jadi kelebihan dalam perkara makanan pokok. Jadi apabila ada pertanyaan, misalnya dia bertanya, Bib, bagaimana hukumnya orang-orang miskin yang dia itu nggak punya beras tapi dia pengen bayar zakat fitrah nih, nah ini gimana hukumnya? Itu nggak perlu ngeluarin zakat fitrah kalau memang kira-kira dia itu mengalami kekurangan. Tapi kita lihat saat ini di masa pandemi wabah seperti ini banyak orang berlomba-lomba berbagi-bagi tuh yang namanya sembako misalnya. Di situ ada beras, di situ ada bahan-bahan makanan yang lain, minyak goreng dan lain sebagainya. Nah, ini banyak dibagikan kepada mereka-mereka yang terkena dampak daripada wabah ini. Dan juga khususnya terhadap mereka para du'afa dan orang-orang yang memiliki kesulitan tertentu. Banyak orang, misalnya nih saya ini orang susah, orang du'afa misalnya. Banyak orang yang memberikan saya ini beras. Terkumpul lah akhirnya banyak nih, 10 kilo di saya. Nah, ketika malam Id
ternyata beras saya masih banyak, maka saya wajib pula untuk mengeluarkan zakat fitrah tersebut. Kalau di malam hari rayanya berasnya masih banyak dan untuk besoknya masih lengkap, masih banyak ya, masih ada sisanya. Tapi kalau emang cuma dapatnya cuma 3 kilo gitu ya, nah kita mau bayar zakat fitrah, ntar besoknya nggak cukup nih buat makan, maka itu tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan kapan zakat fitrah itu dikeluarkan. Ini ada beberapa waktunya nih. Ada beberapa waktu bagi mereka-mereka yang mengalami bulan Ramadan dan dia mengalami sebagian daripada awal bulan Syawal. Ada waktu-waktunya yang bagus untuk dia mengeluarkan zakat fitrah. Ada hukumnya, hukum wajib. Nah, wajib dia mengeluarkan zakat fitrah itu kapan? Ketika dia itu menemui yang namanya malam terakhir di bulan Ramadan. Nah, itu sudah wajib tuh hukumnya tuh untuk mengeluarkan zakat fitrah bagi mereka-mereka yang mengalami dan mereka yang mampu. Wajib pada saat itu. Walaupun begitu, kita juga diperbolehkan nih, ada hukumnya nih, hukum sunnah, diperbolehkan kita untuk mengeluarkan zakat fitrah itu mulai dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Dari awal pertama-tama kita mengeluarkan zakat fitrah itu juga boleh, nggak apa-apa hukumnya. Ada waktu yang fadilat, yang dianjurkan, yang pahalanya sangat bagus, yaitu kapan? Yaitu ketika menjelang sholat Idul Fitri. Menjelang sholat Idul Fitri kita bayar zakat. Nah, itu waktu yang memiliki fadilah yang bagus untuk kita. Ada pula waktu yang makruh untuk kita mengeluarkan zakat, yaitu setelah sholat Id sampai kepada menjelang terbenamnya matahari tanggal 1 Syawal. Itu hukumnya sudah makruh. Ada lagi yang lebih telat nih, akhirnya masuk ke dalam kategori haram. Kita nggak boleh ngeluarin zakat fitrah, karena itu juga andai kata kita keluarkan, itu bukan zakat fitrah namanya, tapi itu namanya sodakoh. Yaitu kapan? Yaitu setelah terbenamnya matahari di tanggal 1 Syawal. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang perlu kita persiapkan untuk membayar zakat fitrah? Yang pertama niat tentunya. Niat itu di dalam hati kita. Kita membaca niat nawaitu an ukhrija zakatal fitri anni, misalnya kayak begitu ya. Saya niat bayar zakat fitrah untuk diri saya sendiri, atau entah ada kategorinya itu untuk istri, untuk anak, atau untuk siapapun yang kita masih dalam tanggungan nafkah kita. Kita bacakan niat itu ketika kita membeli daripada makanan pokok yang akan kita zakatkan, niat. Dan kita juga harus jelas membagikannya kepada orang-orang yang masuk ke dalam kategori penerima zakat fitrah, yang berhak menerima zakat fitrah. Nah, siapa saja yang berhak untuk menerima zakat fitrah? Ini ada beberapa kategori, ada 8 asnaf namanya yang berhak untuk menerima zakat fitrah. Yang pertama itu fakir. Nah, orang fakir ini kategorinya adalah mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak punya penghasilan, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya dia itu sangat sulit. Nah, akhirnya muncul lagi pendapat berikutnya tentang fakir, yaitu mereka yang punya penghasilan nih, mereka bekerja punya penghasilan, tapi penghasilannya juga tidak bisa menutupi bahkan separuh daripada kebutuhan hidup dia. Nah, contohnya adalah mereka membutuhkan misalnya kebutuhan dalam sebulan ini habis uang sekitar 200.000 ya, sedangkan dia itu punya kebutuhan tuh 500.000. Nah, ini kan nggak cukup tuh ya, masih banyak banget kekurangannya tuh, minusnya. Nah, ini dikategorikan orang fakir. Nah, orang yang kedua, kategori yang kedua adalah miskin. Nah, orang miskin ini lebih mending dibandingkan orang fakir. Dia punya pekerjaan, dia punya penghasilan, tapi juga tidak bisa menutupi seluruhnya daripada kebutuhan dia. Contohnya, dia punya penghasilan itu 500.000, tapi kebutuhan hidup dia itu 600 ya, masih kurang 100 tuh. Tapi sudah tertutup lah sebagian besar ya, tinggal dikit lagi nih, masih kurang juga. Nah, ini kategorinya miskin. Jadi dua orang ini, fakir miskin, ini berhak untuk menerima zakat fitrah. Lalu yang berikutnya yang berhak untuk menerima zakat fitrah adalah amil. Nah, amil ini adalah mereka yang ditugaskan oleh pemerintah untuk menerima dan menyalurkan zakat fitrah. Ingat ya, ditunjuk, bukan nyelenggarain sendiri. Nah, mereka-mereka yang menyelenggarakan penerimaan dan penyaluran zakat fitrah di masjid atau di musolah yang mana dia itu tidak ditunjuk oleh pemerintah, tapi inisiatif sendiri,
itu namanya wakil amil. Jadi kalau wakil amil tidak berhak untuk menerima jatah daripada zakat fitrah tersebut. Tapi kalau amil ada bagiannya. Yang keempat itu adalah mu'allaf. Nah, mu'allaf ini adalah mu'allaf yang kategorinya masih baru masuk Islam. Dia baru masuk Islam, itu dia berhak kita kasih zakat. Tujuannya untuk apa? Supaya ini mu'allaf sadar, supaya ini mu'allaf paham bahwa yang namanya Islam itu indah. Ada ajarannya untuk saling berbagi kebahagiaan, berbagi kegembiraan kepada orang lain. Dan ini bisa jadi menarik perhatian, keinginan dari para teman-temannya lain yang belum Islam untuk tertarik lebih jauh terhadap agama kita. Nah, yang berikutnya adalah hamba sahaya. Nah, hamba sahaya ini adalah hamba yang mana kira-kira dia itu boleh atau bisa merdeka kalau dia itu mesti membayar beberapa jumlah uang nih. Dia mesti membayar beberapa nih, baru dia bisa merdeka. Nah, ini berhak juga untuk kita berikan yang namanya zakat fitrah, hamba sahaya. Lalu yang berikutnya itu adalah orang yang berhutang atau gharimin. Nah, orang yang berhutang ini kategorinya bukan berhutang rumah, hutang mobil itu berhak kita kasih zakat, tidak. Tapi ini lebih ke arah mereka itu berhutang karena memang kebutuhan hidup dia tidak terpenuhi. Dia utang tuh cuma buat makan dia sehari-hari. Nah, ini berhak untuk kita berikan zakat fitrah. Ataupun juga misalnya dia itu punya hutang untuk menanggung hutang orang lain, atau misalnya dia punya hutang untuk kebutuhan yang lain gitu ya, untuk mendamaikan bahkan perselisihan nih, dia bayar, dia untuk berhutang karena itu. Nah, ini berhak untuk kita bayarkan atau kita berikan yang namanya zakat fitrah. Nah, berarti apa aja tuh tadi tuh? Yang pertama fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amil, yang keempat mu'allaf, yang kelima hamba sahaya, yang kelima 6 itu gharim, orang yang berhutang. Nah, yang ketujuh jihad fisabilillah. Nah, jihad fisabilillah ini adalah mereka-mereka yang berjuang di jalan Allah, mengangkat senjatanya tapi dia tidak digaji atau tidak dibayar oleh penguasa, oleh pemerintah. Lalu ada beberapa yang mengatakan bahwa para ustadz, kiai, atau para guru-guru agama itu berhak menerima zakat fitrah karena masuk dalam kategori jihad fisabilillah. Ini ada memang yang mengatakan itu, tapi ini sedikit atau bisa dibilang kecil kadarnya. Jadi mereka-mereka yang benar-benar berjuang saja di jalan Allah, benar-benar diangkat senjata, dia kerepotan dan dia nggak digaji oleh pemerintah. Itu yang inti pokok daripada jihad fisabilillah. Nah, adapun mereka-mereka tadi juga ada yang mengatakan mereka yang membangun masjid, mereka yang membangun pondok, atau mereka yang berjuang untuk kemaslahatan umat, itu juga dikategorikan jihad fisabilillah. Itu boleh, tapi itu sedikit. Jadi kita dahulukan yang benar-benar mereka itu diperintah untuk negara berjuang, angkat senjatanya, tapi bayarannya nggak ada. Nah, ini kategori jihad fisabilillah. Nah, yang terakhir kategorinya adalah ibnu sabil, atau bisa juga musafir ya. Jadi orang-orang yang dia melakukan suatu perjalanan bukan dalam rangka maksiat. Dia berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain yang jauh dan dia kehabisan bekal di tengah jalan. Ini boleh berhak untuk menerima yang namanya zakat fitrah. Setelah kita mempelajari dan mengetahui siapa saja yang wajib mengeluarkan zakat fitrah, kapan waktu yang baik untuk mengeluarkan zakat fitrah, dan siapa saja yang berhak menerima zakat fitrah, ada satu hal yang lebih penting untuk kita ketahui. Apa itu? Yaitu apa dan berapa jumlahnya yang kita keluarkan untuk zakat fitrah. Ini terjadi perbedaan pendapat para ulama. Di dalam mazhab yang 4, ini mengeluarkan zakat fitrah itu wajib dengan menggunakan bahan makanan pokok di wilayahnya masing-masing. Tapi ada satu yang berbeda. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali ini wajib dengan makanan pokok saja, tidak boleh dengan yang lain. Tapi kalau Imam Hanifah, Imam Abu Hanifah, atau mazhab Imam Hanafi, ini diperbolehkan untuk mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang. Nah, di sini kan kita punya kebiasaan nih, sampai saat ini di wilayah-wilayah kita
ada yang zakat fitrahnya dengan menggunakan beras, bahkan ada juga yang zakat fitrahnya itu dengan menggunakan uang. Nah, cuman yang masih banyak kesalahannya di sini adalah salah dalam mengkonversinya, karena masing-masing punya takarannya sendiri-sendiri. Imam Syafi'i punya takaran, Imam Malik, Imam Hambali, Imam Hanafi juga punya takaran tersendiri untuk mengeluarkan zakat fitrahnya. Nah, ketika kita menggunakan satu hukum dari satu mazhab tertentu, ini pakai secara keseluruhan gitu loh. Maksudnya gimana nih ya, saya jelaskan. Di dalam mazhab Imam Syafi'i, nah kita ini kan mazhabnya Imam Syafi'i nih. Nah, itu wajib mengeluarkan zakat fitrah dengan menggunakan bahan makanan pokok kita, yaitu apa? Beras. Nah, wajib dengan menggunakan beras. Berapa jumlahnya? Itu takarannya menurut Nabi Muhammad SAW, anjurannya, perintahnya adalah sebanyak 1 sok. Nah, 1 sok ini adalah bentuk takaran ya, bukan berat nih, tapi lebih ke arah takaran. Nah, akhirnya dikonversilah oleh para ulama-ulama kita yang Masya Allah, beliau alim. Dikonversilah berapa sih sebenarnya jumlah daripada 1 sok itu. 1 sok itu 4 mud. Nah, berapa 4 mud? Bingung lah gitu. Nah, ditentukanlah. Akhirnya muncullah suatu ketetapan bahwa 1 sok itu kalau ditakarkan dengan beras ya, beras ditakar nih, kalau 1 sok itu kurang lebih 2,7 kilogram gitu, 2,7 kilogram beras, atau kita lebihkan sedikit jadi 3 kilo lah. Itu sebagai bentuk ikhtiyat kita, hati-hati kita terhadap hukum. Jadi kita bulatkan itu, kalau kita mau zakat fitrah dengan beras, kita kasih deh tuh 3 kilo beras tuh. Jadi jangan sampai kurang daripada 2,7. Walaupun ada yang mengatakan zakat fitrah dengan beras itu 2,5 kilo gitu ya, boleh. Tapi lebih tepatnya yang sudah dikonversikan oleh para ulama-ulama di negara kita itu dengan takaran seberat 2,7 kilogram. 2,7 lebih lah, itu kalau kurang lebih 2.719 gram lah kalau tidak salah. Jadi memang lebih baik untuk kita jadikan saja menjadi 3 kilogram beras. Nah, adapun kalau kita mau mengeluarkan zakat fitrah dengan uang, berapa jumlah harus kita keluarkan? Kita lihat konversinya dari mazhab Imam Hanafi. Di dalam mazhab Imam Hanafi, 1 soknya itu dengan menggunakan takaran yaitu tamr atau kurma, gandum syair namanya. Ada gandum syair, ada anggur kering ya. Ada juga ini namanya gandum bur namanya. Ini ada 4 nih. Nah, kita mengeluarkan 1 soknya, 1 sok dengan 1 sok kurma, atau 1 sok gandum syar'i, atau setengah sok anggur kering, atau setengah sok gandum bur. Nah, gandum atau kurma atau anggur ini kan harganya jelas berbeda dong daripada beras. Nah, kita harus menggunakan konversi ini nih, takaran ini kita menggunakannya. Nah, kemarin saya sempat bertanya sama salah satu jamaah saya ini ahli perrotian nih, bikin roti dia, jago bikin roti apapun itu. Saya nanya kepada dia, berapa sih harga gandum itu? Saya tanya gandum syar'i berapa, gandum bur berapa, dia nggak ngerti itu jenis gandum apa tuh yang dia nggak biasa beli begitu. Akhirnya saya tanya, gandum yang paling mahal berapa deh? Namanya gandum dia namanya. Nah, itu gandum itu harganya sekilo 70.000. Nah, berarti kita anggap deh yang di bawah itu berarti sekitar anggap 40.000 lah sekilonya, gandum yang di bawah itulah 40.000. Nah, berarti kalau kita mau menggunakan zakat fitrah dengan menggunakan uang, kita pakai konversi yaitu 1 soknya gandum. Nah, 1 sok gandum itu takaran Imam Hanafi itu sebanyak 3,8 kilogram. Nah, ini beda loh. 1 sok gandum itu 3,8 kilogram. Nah, berarti kalau kita masukkan ke dalam tadi ya, gandum harganya 40.000. Nah, 40.000 itu kita kalikan saja tuh dengan 3,8, atau anggap kita ngambil ikhtiyatnya 4 kilogram deh. Hitungan konversi 1 soknya Imam Hanafi tadi tuh untuk masalah gandum 3,8 atau 4 kilogram. 4 kilogram berarti kita kali 40 berarti 160.000. Nah, kalau kita mau zakat fitrah dengan uang 160.000 jumlahnya. Jangan kita ngambil konversinya, kita mau pakai uang tapi pakai ketentuan hukumnya mah hukum Imam Syafi'i. Itu nggak boleh tuh. Kita mau pakai uang nih, sedangkan uang Imam Syafi'i nggak boleh.
Tapi hitung aja pakai hitungan Imam Syafi'i yang kebanyakan sekarang terjadi kan begitu. Kita pakai uang, tapi uang ini seharga beras tadi ya, 2,5 kilo atau 2,7 kilo atau 3 kilo. Beras 3 kilo nih kita beli. Seharga itu tuh uangnya tuh, nggak bisa, nggak boleh tuh. Karena konversinya atau hitungan takarannya satu sok Imam Syafi'i dengan satu soknya Imam Hanafi itu berbeda. Sekali lagi saya ingetin, satu sok Imam Syafi'i itu kurang lebih 2,7 kg. Satu soknya Imam Hanafi itu 3,8 kg. Nah, kalau kita nyumbang mengeluarkan zakat fitrah dengan menggunakan beras, pakai yang 2,7 atau 3 kg. Kalau kita mau pakai uang, pakai konversi Imam Hanafi, yaitu sebanyak 3,8 kg atau 4 kg seharga itu. Dan seharga gandumnya, bukan seharga berasnya. Gitu loh. Ini banyak kesalahan yang saya perhatikan sekarang. Dengan uang, berarti uang seharga 2,5 kilo ya. Atau 3 kilo lah. Anggap misalnya sekilonya itu sekitar 12.000 atau 10.000, 30.000. Berarti dia ngeluarin zakat dengan uang 30.000 atau 50.000. Itu belum sesuai namanya. Jadi kita kalau mau zakat dengan uang, nah ini bagi mereka-mereka yang kelebihan uangnya boleh untuk menggunakan yang Imam Abu Hanifah tadi itu. Imam Hanafi kita keluarkan dengan sejumlah uang. Ingat harga berapa tadi? Harga 160.000 gitu. Jadi kalau mau zakat dengan beras 2,7 atau 3 kilo, kalau mau zakat dengan uang itu keluarin uangnya 160.000. Apa sih manfaat daripada zakat fitrah ini? Oh, Masya Allah, ini kalau semua masyarakat ini kita sadar dan paham apa tentang keutamaan zakat fitrah ataupun zakat mal dan pemberian yang lain-lainnya, baik itu sedekah, infak, dan lain sebagainya, ini Masya Allah rasanya akan lebih indah ketika kita semua sadar dan mau untuk saling berbagi kepada orang-orang lain. Bukan hanya mereka-mereka yang susah, tapi kepada kerabat-kerabat kita berbagi. Wah, ini indah dan ini nikmat, dan insya Allah itu pahalanya banyak dan pasti akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua yang mau berbagi dari apa yang kita punya. Karena bahwa berbaginya kita itu tidak lain dan tidak bukan karena iman yang ada di dalam hati kita. Jadi kalau kita punya iman, maka kita akan hobi itu, senang yang namanya berbagi. Makanya diadakan ketentuan zakat mal, adanya ketentuan dari zakat fitrah. Itu paling tidak ada hamba-hamba Allah yang mau berbagi. Karena kalau nggak dibikin ketentuan ini, ya orang-orang kadang-kadang sekarang mau berbagi sedikit aja udah pada takut berkurang hartanya. Makanya dibikin kewajiban-kewajiban tadi. Nah, wallahu a'lam bishawab. Itu sedikit penjelasan dan singkat ini. Kalau mau lebih panjang sebenarnya bisa, cuman durasi. Jadi kita bahas secara singkat dan mudah-mudahan ini bisa dipahami oleh semuanya dan bisa dijalankan. Besok nih, bentar lagi mau Id, itu sudah saatnya kita itu mengeluarkan zakat fitrah kita. Ingat, dengan beras atau dengan uang. Dengan beras dengan ketentuannya, dengan uang juga dengan ketentuannya. Mungkin itu saja dari saya pada hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.